Perjalanan di senja yang syahdu ini dimulai dari kota Blitar dengan bus Sinar Jaya yang berangkat paling siang. Gak nyangka ternyata terminal Blitar sudah seperti bandara, bagus banget. Dengan harga tiket termurah di rute Blitar-Jakarta, ternyata sangat nyaman untuk perjalanan dari siang sampai besok hari. Walau sampai Jakarta masih dini hari, jangan khawatir. Nanti kita tunjukin naik Transjakarta dari Terminal Pulau Gebang yang beroperasi 24 jam buat ke berbagai titik di Jakarta. Kita mulai perjalanannya. Mesin cetaknya ada di dalam sini. Pendampingnya bebas. Ini adalah bis yang akan digunakan. Simbol nasionalisme warga Blitar dituangkan pada nama Terminal Patria, yang merupakan akronim dari Pembela Tanah Air, Rapi, Indah, dan Aman. Lokasinya sekitar 10 menit di selatannya pusat kota Blitar. Selesai direnovasi pada tahun 2022, menjadikan terminal ini menyerupai bandara. Desain yang modern, bangunan yang megah, dan ramah buat calon penumpang membuat kesan negatif dari sebuah terminal tidak terlihat di sini. Terminalnya bersih dari sampah dan calo. Alur penumpang terlihat jelas pada papan petunjuk arah di dalam terminal. Dari pintu masuk penumpang langsung terlihat meja resepsionis, dan ada juga loket-loket agen bus di sebelah kiri dan bagian kanan. Sinar Jaya yang kita naiki itu ada di loket nomor 8. Namun beberapa aktivitas agen bus masih ada di bangunan terminal lama yang ada di sebelah bangunan terminal baru ini. Barusan saya cetak tiket, jadi tadi dari loket yang ada di terminal lama, terus sama bapaknya diarahin malah ke sini karena mesin cetaknya ada di dalam sini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cetak tiket, terus bingung kok nggak ada petugasnya, nah itu teman-teman bisa menuju ke loket yang ada di terminal lama. Nah setelah teman-teman cetak tiket, teman-teman juga langsung akan mendapatkan 1 botol air mineral Teta. Tiket sudah di tangan, sekarang kita menuju area keberangkatan melalui pintu sebelah sana. Oh, ini adalah ruangan perkantoran dari petugas dishub. Ada gate yang berfungsi sebagai penghitung penumpang yang masuk ke area keberangkatan. Sebelum ke ruang tunggu bus, banyak tempat duduk di area ini. Dilengkapi dengan kantin untuk membeli perbekalan di perjalanan. Spesialnya ada ruang tunggu prioritas, pojok baca, taman bermain anak, serta area merokok yang sengaja ditempatkan di luar dan terpisah dari ruang tunggu utama. Area merokoknya lumayan enak ya, karena diletakkan di pinggir bangunan terus dia terbuka gitu. Jadi bisa dibilang asap-asapnya bisa langsung tersingkirkan lah. Nah itu yang di belakang sana itu adalah shelter keberangkatan dan tempat parkir bis-bis yang berangkat dari terminal Patria ini. Sambil menunggu jadwal berangkat, kita bisa lihat-lihat bus yang sedang terparkir di area keberangkatan ini. Ini di sini ada Rosalia Indah dari Blitar, Solo dengan tujuan ke Bandung. Nah ini yang baru masuk, ada bis Harapan Jaya. Sebelah sana terparkir Bagong dengan tujuan Surabaya. Satu lagi dengan tujuan Malang via Kesamben. Terus di belakang sana apa itu? Ada mahkota. Nah itu yang biru di sana itu mahkota tujuan Jakarta, Tangerang, sama ke Bogor kalau nggak salah. Dan ada Harapan Jaya. Jam 12.40, bis yang akan kita naiki sudah terparkir di area keberangkatan terminal ini. Perjalanan bus dimulai tepat jam 1 siang, meninggalkan Terminal Patria, Kota Blitar. Melewati beberapa kota di Jawa Timur, bus akan mampir di terminal-terminal untuk menjemput penumpang.
Salah satu keunikan perjalanan di jalur ini adalah masih banyaknya perlintasan rel kereta yang sebidang dengan jalan, sehingga beberapa kali kita akan berpapasan dengan kereta. Meskipun dijual dengan harga tiket termurah di rutenya, bus Sinar Jaya ini tetap memberikan kenyamanan kepada para penumpang dengan kapasitas 32 tempat duduk. Duduk di kursi nomor 17, bagian agak belakang, begini view yang terlihat dari kursi. Kursinya sendiri pabrikan rimba kencana, dengan cover bludru dan kulit yang memberikan sentuhan yang nyaman saat duduk. Di kelas eksekutif legrest ini tentunya ada fasilitas legrest dan memiliki legroom yang sangat lega. Kursinya bisa direbahkan dengan tuas reclining di sebelah sini. Ini perbedaan gap kalau misalkan kursi direbahkan secara full ya. Lumayan juga ya, cuman saya tidak menyarankan teman-teman untuk merebahkan kursinya secara full ya, karena nanti akan mengganggu kenyamanan penumpang yang ada di belakangnya. Fasilitas lainnya ada cup holder, kantong kursi, dan armrest yang bisa dinaik turunkan posisinya. Di bagian atas ada louvre AC yang bisa diatur arahnya, serta ada port USB untuk charge gadget penumpang. Ada juga rak bagasi di atas setiap kursi, dan ada bantal serta selimut yang nanti akan dibagikan kepada setiap penumpang untuk dipakai sepanjang perjalanan. Terdapat sekat pemisah antara kabin penumpang dan driver, dan juga dipasang TV berukuran besar sebagai sumber hiburan. Jadi kurang recommended kalau duduk di depan sisi sebelah kiri. Di belakang juga ada fasilitas toilet yang bisa digunakan untuk buang air kecil dan hanya boleh digunakan pada saat di sedang berjalan. Tidak boleh untuk buang air besar. Ada kloset duduk dan ada cermin. Semua fasilitas itu ada di dalam bus Sinar Jaya yang memiliki bodi jenis SR3X HD Prime dari karoseri Laksana yang bermesin Hino RM. Boleh subscribe channel ini kalau teman-teman suka dengan video perjalanan antar kota dengan menggunakan transportasi umum. Di Terminal Tulung Agung, bus berhenti untuk menaikkan beberapa penumpang dari sini. Berangkat dari Tulungagung, perjalanan dimanjakan dengan pemandangan Gunung Wilis di sisi sebelah kiri. Di daerah Nyawangan, perjalanan terhenti sebentar karena bus harus mengisi solar terlebih dahulu, selama kurang lebih 10 menit.
Bangunan besar di sebelah kiri adalah komplek pabrik gula Ngadirejo yang ada di Kediri. Beroperasi sejak 1912, pabrik ini memiliki kapasitas produksi hingga 6.000 ton tebu per hari pada musim gilingnya. Penumpang dari Terminal Kediri dijemput oleh bus di Terminal Tamanan, Kota Kediri. Tidak berhenti lama di sini, perjalanan dilanjutkan menuju kota selanjutnya yaitu Nganjuk. Di tengah kota, ternyata Nganjuk memiliki suasana kota yang rapi dan bersih, sangat memanjakan mata saat kita melintas. Tak terasa, kita sudah sampai lagi di terminal untuk menaikkan penumpang, tepatnya di Terminal Anjuk Ladang yang ada di kota Nganjuk. Jam setengah 5 sore, bis kita tiba di Terminal Anjuk Ladang di Nganjuk. Bis langsung parkir di shelter keberangkatan. Setelah 15 menit berhenti di Terminal Anjuk Ladang Nganjuk, kita melanjutkan perjalanan menuju ke titik penjemputan selanjutnya di Madiun. Semua terminal yang dilewati perjalanan bus ini sangat menakjubkan, jauh dari kesan kumuh dan berantakan, termasuk terminal Madiun ini. Semoga terminal di kota lainnya bisa punya standar sebagus ini juga ya. Berangkat dari Terminal Madiun yang menjadi titik terakhir penaikan penumpang, perjalanan dilanjutkan menuju rest area di Sragen untuk memberikan servis makan kepada para penumpang. Servis makan dilakukan di Rumah Makan Sri Rejeki dengan konsep prasmanan. Penumpang bebas ambil nasi, sayur, dan lauk pendamping, tapi lauk utamanya sudah dijatah oleh petugas rumah makan ini. Pilihan sayur dan lauknya cukup bervariasi, sehingga penumpang bisa memilih menu yang disukai.
Untuk minumannya ada teh hangat. Enaknya rumah makan ini tuh sebelahnya langsung toilet ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh kalau misalkan teman-teman mau ke toilet. Dan di belakang rumah makan kita tadi ada masjid yang besar. Jadi bisa melaksanakan ibadah sholat di masjid tersebut. Ada juga minimarket jika mau menambah bekal untuk di bus. Setelah 30 menit istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan menuju Jakarta. Setelah berangkat dari servis makan, lampu kabin langsung diatur ke mode malam, memberikan kesempatan kepada para penumpang untuk beristirahat dengan nyaman. Menjelang Jakarta, bus keluar di Cibitung. Ini artinya Pul Sinarjaya Cibitung menjadi titik pertama penurunan penumpang. Yang selanjutnya, bus menurunkan penumpang di Bekasi Timur. Lampu kabin sudah dinyalakan, artinya sebentar lagi perjalanan ini akan tiba di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Sampai sini jam 3:59, itu berarti tiba terlambat dari perkiraan jadwal tiba jam 2:40 menit. Pulau Gebang. Saat bang. Makasih banyak ya Pak. Oke, kita masuk ke dalam gedung terminal. Masuk ke ruang kedatangan, penumpang bisa duduk sambil menunggu waktu atau beristirahat sejenak setelah perjalanan dengan bus. Ada beberapa fasilitas di sini seperti station untuk charge handphone, ada toilet, dan ada juga meja informasi jika penumpang membutuhkan informasi dari petugas terminal. Keunggulan Terminal Pulau Gebang ini adalah adanya bus Transjakarta yang beroperasi selama 24 jam. Tentunya dapat mengantarkan penumpang mendekati titik tujuan selanjutnya di berbagai wilayah di kota Jakarta. Sebelum saya kasih tahu akses Transjakarta dari sini, teman-teman bisa subscribe dan share channel ini jika informasinya menarik dan bermanfaat. Dari sini saya mau melanjutkan perjalanan menuju halte Transjakarta. Jadi buat teman-teman yang tinggal di Jakarta, jangan khawatir meskipun turun di Pulau Gebang ini masih dini hari, karena Transjakarta dari Pulau Gebang ini beroperasi selama 24 jam. Layanan angkutan malam hari atau Amari dari Koridor 11 menghubungkan perjalanan penumpang menuju koridor Amari lainnya ke sebagian besar wilayah kota Jakarta, serta stasiun komuter lain yang sudah mulai beroperasi pada jam 4 pagi. Jadi tinggal belok ke kanan. Jadi setelah turun di sini ternyata kita turun di lokasi loket-loket ya. Loket-loket di zona B. Kalau teman-teman mau melanjutkan perjalanan dengan taksi online, ojek online, ataupun dengan dijemput, itu teman-teman turun satu lantai lagi ke bawah. Bisa dengan menggunakan lift yang tadi. Nanti bisa menuju ke pintu barat atau pintu timur. Lanjut belok kiri. Nah, bangunan yang terang itu adalah halte Transjakarta Terminal Pulau Gebang. Dari situ teman-teman tinggal masuk ngetap lalu naik ke atas sampailah ke halte Transjakarta. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kaki Danto sampai selesai.
Nantikan perjalanan menarik lainnya di channel ini.